Islam. Jadi yang penting Islamnya gitu. Kalau sudah Islam, Ustaz ini Islam tapi NU, yang penting Islam. Ustaz ini Islam tapi Muhammadiyah, yang penting Islam. Ustaz ini Islam tapi Wahdah Islamiyah, tapi Al-Wasliyah, tapi Persis, yang penting Islam. Kenapa jadi persoalan bendera masing-masing yang menonjol? Sudahlah itu. Mau kayak gimana juga tetap masing-masing punya argumentasi, dan tugas kita saling menghormati, Pak. Dipaksa-paksa nggak bisa. Maka tolong untuk membangun sebuah kesadaran persaudaraan, tarbiyah ukhwaniyah itu, tarbiyah persaudaraan, pastikan kita tidak punya diksi kita benar orang lain salah gitu. Bisa jadi kita benar orang lain juga benar, karena dalam konteks fikih bisa jadi dua-duanya benar, Pak. Saya ulang, dalam konteks fikih bisa jadi dua-duanya benar. Dalam konteks fikih, kalau konteks akidah mungkin. Itu pun dalam perkara usul pasti ada perbedaan. Yang satu benar, yang satu pasti salah dalam konteks usulnya. Tapi kalau fikih itu rata-rata bisa jadi benar ini, benar juga ini. Saya kasih contoh, Pak, di zaman Nabi ini. Ada dua orang sholat, dia tayamum, dia jamak takdim. Jamak takdim. Terakhir ini, jamak takdim. Pulanglah ke kampung halamannya, misalkan asar ditarik ke zuhur. Pulang ke kampung halamannya, ternyata waktu asar masih ada. Dia sudah jamak takdim, Mbak, di waktu duhur. Asar ditarik ke duhur. Nyampe rumah, nyampe halaman nyampe kampung halamannya, asar masih ada. Pertanyaannya nih, Mbak, nantinya. Saya belum tanya. Prakteknya, satu sahabat sholat asar lagi. Yang satu enggak sholat asar lagi. Ditanyalah, kenapa kamu sholat asar lagi? Kan waktu asar masih ada. Kemarin tadi kan kita sholat jamak takdim, karena asumsinya nggak kebagian waktu asar. Sekarang asar masih ada, ya saya sholat lagi asar. Terus kamu kenapa nggak sholat lagi? Ya kan sudah. Masa didobel sholatnya gitu. Akhirnya berantem Pak dua orang ini. Ngadulah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyampe ke Nabi, kata Nabi, kamu sholat lagi Rasul. Kamu enggak. Jawaban Nabi, Pak, kepada yang sholat lagi, laka ajroni, bagimu dua pahala. Pahala asar yang dijamak sama pahala asar di tempat kampung halamannya sendiri. Dan kamu yang tidak ngulang sholat, asobah sunnah, sudah sesuai dengan sunnah. Saya tanya dulu, Pak, mana yang salah? Yang dapat dua pahala atau yang sesuai sunnah? Mana yang salah? Mana yang salah? Ya nggak ada yang salah, Pak. Mau dapat dua pahala monggo, mau sesuai sunnah silahkan. Akhirnya dalam konteks fikih sekali lagi bisa jadi saya benar, yang lain juga. Itu konteks fikih begitu, Pak. Tolong biasakan, fikih itu begitu karakternya. Kalau Bapak pengen saya benar, yang lain salah, konteksnya akidah. Dalam persoalan usul misalkan, Allah punya anak atau tidak. Kalau saya bilang Allah punya anak, saya salah. Kafir sudah. Tapi kalau kemudian saya bilang Allah tidak punya anak, orang lain bilang Allah punya anak, berarti sudah beda agama, beda keyakinan. Itu nggak bisa disamakan, nggak bisa. Ini benar, itu juga benar, Ustaz, nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa, Pak. Kalau Allah punya anak, ya salah. Kalau Allah tidak punya anak, ya benar gitu, Pak. Nggak bisa wah ini benar, ini juga benar, nggak bisa. Itu harus salah satu saja. Beda kalau masalah fikih. Maka hadirin ikhwatin rahimakumullah, tarbiyah Ramadan itu menghadirkan satu komitmen ketuhanan. Kita semakin tawakal, semakin yakin akan Allah, semakin bergantung kepada Allah, karena Allah yang punya peranan dalam ibadah kita, dan kita tidak tahu umur kita akan disampaikan di usia berapa, di momen apa, di ibadah yang mana. Yang jelas kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menetapkan kita dalam kebaikan dan menjadikan kita hamba yang terbaik di dunia wal akhirah. Dan yang kedua, Ramadan mentarbiyah ukhuwah Islamiyah kita. Perbedaan yang ada jangan sampai menjadi ajang permusuhan. Silahkan beda pendapat. Kalau musuhan, apalagi berantem, jangan. Kalau beda pendapat silahkan debat lah gitu. Tapi beres debat ngopi lagi, Pak, bareng-bareng gitu. Beres debat goes bareng-bareng lagi. Beres debat main lagi, jalan-jalan berdua gitu. Ini sudah debat, besok-besoknya nggak mau ketemuan, aduh. Itu masalahnya gitu. Debat saja, ngopi Pak. Selain bulan Ramadan, Pak, ya, kalau
Ngopinya siang-siang, maksudnya ntar aja habis Ramadan. Debat pagi itu, siangnya ngopi lagi, silakan. Tapi di luar bulan Ramadan maksudnya. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah, saya rasa itu yang bisa disampaikan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada. Oh, monggo silakan. Izin satu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini belakangan Baik. setelah banyak kejadian kasus korupsi masuk bulan Ramadan, mulai muncul nih statement-statement di Media. yang lain. Wah, ini percuma nih nyiroh agama tinggi ini, tapi banyak yang korupsi. Nah, kalau bicara tadi apa yang disampaikan Ustaz bahwa tarbiyah sama taklim, saya pikir mungkin kita kurang daya tarbiyah, Pak. Iya. Ya, Ustaz ya. Betul, sepakat. Nah, cuma mungkin untuk memulai lagi seluruhnya kita itu gimana sih? Ya. Konsepnya harus kompleksitas, Pak. Ini masalah umat Nabi Muhammad itu, semua masalah nabi-nabi sebelumnya kumpul di sini. Jadi masalah umat Nabi Muhammad itu kumpulnya masalah-masalah dari nabi sebelumnya. Mohon maaf, misalkan masalah Nabi Lut, di sini ada. Masalah Nabi Nuh punya anak durhaka, sini ada. Masalah apa lagi? Nabi Ayub penyakit yang aneh, ada. Semuanya. Jadi ini kompleksitas masalah. Maka cara yang paling mudah, Pak, adalah membangun kembali, mengkomitmenkan kembali tentang pendidikan. Pendidikan di kita harus betul-betul sampai pada puncak pendidikannya. Jangan sampai hanya sekedar ta'lim. Karena kalau hanya sekedar ta'lim, segini saja ta'lim, ya sudah selesai. Ini kita bubar, berapa persen yang Bapak ingat? Segitu aja, itu ta'lim gitu aja itu. Kata orang Sunda, barho. Barho itu bubar, poho, itu selesai sudah. Itu ta'lim itu begitu. Beda dengan tarbiyah. Tarbiyah itu adanya kontinuitas. Kontinuitas, pendampingan. Kalau ibarat bisnis itu ada quotes-nya lah. Quotes-nya itu yang penting, karena kalau sekadar motivator, Pak, belum tentu motivator punya bisnis. Misalkan kalau konteksnya bisnis, quotes itu kan memang dia bisa ngawal, dia bisa bantu. Ada masalah dia kasih solusi, ada problem dia bisa ngasih bantuan, masukan-masukan yang penting bagi perbaikan. Itu proses tarbiyah. Dan di Indonesia pendidikan di kita memang belum maksimal fokus pada nilai-nilai tarbiyah. Jadi masih datang ke kelas, tulis di papan tulis. Zaman saya, Pak, tulis di papan tulis, tulis di buku. Ya, nanti nunggu 5 menit mau bubar, ya, jelasin pulang gitu. Ya taklim jadinya, bukan sebagai proses tarbiyah. Kalau tarbiyah itu betul-betul dikawal. Bagaimana membangun value. Kayak gini, Pak. Kita bangun misalkan konsepnya gitu. Bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah dengan cara yang benar. Satu. Yang kedua, bagaimana semesta alam ini berakhlak kepada Allah. Kan kita pengen berakhlak kepada Allah. Kita harus juga paham bagaimana cara pohon, matahari, bulan, tanah, laut, air, gunung, bagaimana cara mereka berakhlak kepada Allah. Kalau sudah tahu itu, maka kita punya modal untuk mengelola bumi sebagai khalifah fil ardi. Jangan-jangan kita kemudian pendidikan di kita tidak sampai ke titik itu, Pak. Tidak mengenal akhlak kita harusnya bagaimana kepada Allah. Bagaimana akhlak makhluk-makhluk Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Kan itu ada dijelaskan oleh Al-Quran, Pak. Harusnya jadi tahu, oh ternyata begini cara akhlak kita, begini semesta alam berakhlak, dan inilah cara kita memelihara dan mengelola bumi. Makanya tugas kita kan jadi khalifah fil ardi, yang tugasnya terdepan, ngasih contoh, ngasih keteladanan. Dan sekarang kan banyak, Pak, saya yang ngeri ini bukan hanya sebatas kasus korupsi, asusila juga kan ramai, Pak. Sekarang geleng-geleng, kok bisa gitu kan? Ya Allah. Harusnya kan tidak terjadilah tapi ala kulli hal kan terjadi, Pak. Kan mengagetkan saja sampai ke asusila, sampai korbannya tahunan usia di bawah umur. Ala kulli hal, Pak. Terus bagaimana proses pendidikannya? Kembalilah kepada nilai-nilai tarbiyah tadi. Bangun konsep pendampingan sampai pada kualitas tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin ikhwati rahimakumullah, pendidikan ini berkaitan dengan apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi, apa yang dia nikmatin. Itu berhubungan langsung. Sehebat apapun tarbiyah, jika yang dimakan tidak masuk halalan thayyiban, itu tarbiyah terganggu. Makanya Nabi sebelum memastikan pendidikan dimulai dari makanan yang halal dan
Thayyib dulu. Karena itu mempengaruhi karakter, mempengaruhi kebiasaan, mempengaruhi habit. Saya tidak bisa pastikan benar-benar mempengaruhi, tapi semua yang tidak halal dan tidak thayyib mempengaruhi psikologi seseorang. Jadi makanan diatur, kemudian pendidikannya dimaksimalkan, tarbiyah. Yang ketiga, membangun tokoh-tokoh yang terlibat dalam pendidikan dengan kualitas yang terbaik. Guru, orang tua, teman, lingkungan. Itu kalau semuanya terakomodir dengan baik, saya rasa sih target tarbiyah bisa tercapai. Konsepnya sudah ditarbiyahkan, circle-nya dibangun, dan yang dikonsumsi halal dan thayyib. Segitu saja dulu, Pak. Kita konsen dengan 3 item itu, kita lihat dulu 1 tahun kemudian apa ya hasil evaluasinya gitu. Kita bisa lihat, oh ternyata dari makanan ngaruh ke psikologi menemukan circle yang baik, akhirnya terciptalah sebuah proses perubahan dari zero to hero. Itu harapannya sebegitu. Memang diteorikan mudah saja, Pak, tapi prakteknya ini yang memang relatif susah. Kenapa? Membutuhkan kesadaran dari semua pihak. Kalau yang sadarnya cuma segelintir orang, itu ibarat apa ya? Kita mencari jarum di dalam jerami. Kalau yang sadarnya cuma 1-2 orang. Tapi kalau yang sadarnya banyak, kemungkinan bisa. Nah, sekarang itu tugas kita lah membangun kesadaran bahwa itu penting. Pendidikan dengan cara tadi itu penting. Karena kalau itu tidak dilakukan, kita nggak bisa mendapatkan apa-apa dari generasi yang akan datang. Ujian 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun yang akan datang, apalagi 2045, saya pastikan jauh lebih sulit ujiannya. Karena memang kesimpulannya kalau bicara zaman fitnah, fitnah itu makin ke ujung makin susah. Kata Nabi itu kan, kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Jadi makin larut makin gelap, makin malam makin gelap. Itu karakter fitnah. Dan dunia ini makin kesono makin gelap, makin banyak fitnahnya. Jadi ya harus menyadari apa yang terbaik dan kita istiqomah di situ. Kalau nggak bisa ngurusin orang secara umum, minimal diri pribadi dan keluarga. Itu saja dulu, karena jangkauannya itu masih bisa terukur. Tapi kalau sudah mikirin orang kampung sebelah, aduh agak susah. Kita fokus pada diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan sih Allah permudah urusan kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah di tengah gencaran fitnah yang luar biasa, entah dari korupsinya, asusilanya, dan macam-macam lah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam kebenaran. Sampai situ, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.